Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran di kelas 6A SD nomor 2 Tuban. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua, muatan seni budaya dan keterampilan, kemudian dan muatan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, salam sehat selalu. Masih bersama Pak Wargito. Selasa 8 Februari 2022. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan berdoa ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pembelajaran menjadi lancar, dan akan mendukung nanti masa depan kalian. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai. Tujuan pembelajarannya adalah untuk seni budaya dan prakaryanya adalah mengidentifikasi dan memilih jenis dan cara membuat patung. Kemudian untuk pembelajaran IPA-nya masih sama topiknya dengan minggu lalu, yaitu memahami perkembangbiakan manusia, terutama yang ada kaitannya dengan masa sekarang, masa kalian, yaitu masa pubertas. Baiklah, silahkan konsentrasi betul-betul dan siapkan catatannya. Jika ada yang penting silahkan dicatat, di pause dan dicatat. Anak-anak, sekarang yang pertama adalah kita akan memahami masalah patung. Marilah kita amati. Ini ada patung monumen. Tokoh yang diwujudkan dalam patung itu adalah presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan wakil presidennya Dr. Andes Muhammad Hatta. Bahan untuk membuat patung tersebut adalah semen, batu, dan pasir. Ya. Kemudian cara membuat patung tersebut adalah dengan cara dipahat. Ciri-ciri patung adalah berbentuk karya 3 dimensi, artinya punya panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian memiliki tekstur, warna, dan bentuk. Berikutnya, jenis-jenis patung jika dibedakan berdasarkan bentuknya dibagi dua, yaitu patung figuratif, yaitu patung peniruan bentuk yang berada dalam sebuah kehidupan nyata, misalnya manusia, hewan, hingga tumbuhan. Kemudian non figuratif, bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk aslinya, ya. Jadi yang figuratif itu bentuknya berada dalam sebuah kehidupan nyata, tapi yang non figuratif tidak mirip dengan bentuk aslinya. Kemudian berdasarkan jenis atau tempat posisinya, ada namanya patung zone pose, atau patung yang berdiri sendiri, tidak menempel pada sebuah sisi. Kemudian relief, yaitu patung yang menempel pada sebuah permukaan yang berada dari dinding. Ya. Kemudian patung berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang satu patung religi, yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya patung Dewa Ruci, patung Dewa Rama, ya, patung Buddha, dan sebagainya. Kemudian patung monumen yang berhubungan dengan kepahlawanan, yang untuk memperingati peristiwa bersejarah. Patung arsitektur itu berupa bangunan, patung dekorasi yang berkaitan dengan keindahan, patung seni yang artistik, kemudian patung kerasinan yang biasanya diperjualbelikan, patung kerasinan ini. Kemudian berdasarkan bahannya, patung bisa berasal dari batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, batu, lilin, gips, atau fiber dan resin. Oke. Kemudian jika patung terbuat dari tanah liat atau plastisin, teknik yang tepat digunakan adalah dengan teknik membusir, ya. Bisa juga dengan cara ditekan dan sebagainya, dipotong dan sebagainya, ini ya kalau tanah liat dan plastisin. Kemudian untuk patung yang berbahan dasar semen, teknik yang tepat adalah dengan teknik cetak. Kemudian untuk bahannya kayu atau batu, maka teknik yang tepat adalah dengan cara teknik pahat atau ukir. Kemudian patung konstruksi itu tepat diterapkan jika bahannya adalah kertas, kawat, lem, dan sebagainya itu. Ya, biasanya kalau pas peristiwa Nyepi atau saat peristiwa Nyepi ada perayaan ogoh-ogoh,
patung ogoh-ogoh itu banyak dibuat dengan teknik konstruksi karena bahannya adalah dari kawat, besi, kertas, dan lem. Oke. Baiklah, itu untuk muatan SPDB-nya. Sekarang kita ke muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, kita masih membahas tentang masa pubertas atau kalau bahasa Inggrisnya puberty. Ya. Sebelumnya, bahwa tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia itu umumnya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Yang pertama adalah balita atau bayi 5 tahun, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ya, itu adalah tahapan perkembangan atau pertumbuhan manusia. Oke. Sekarang kita membicarakan masalah hormon manusia. Hormon manusia pada laki-laki yang merangsang testis menghasilkan sperma dan ciri-ciri fisik seperti keluarnya kelenjar minyak, berjerawat, dan fisik-fisik yang lain, itu namanya adalah hormon testosteron. Kemudian untuk perempuan yang merangsang ovum untuk menghasilkan sel telur, kemudian mengalami menstruasi, kulit berminyak, berjerawat, itu namanya adalah hormon estrogen. Ya, anak-anak. Kemudian pada masa puber ini kan wanita mengalami menstruasi, kemudian yang laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, pada perempuan dia akan mengalami menstruasi itu dalam jangka waktu tertentu, umumnya adalah setiap 28 hari sekali. Dan pada laki-laki itu bisa mengalami mimpi basah dengan mengeluarkan sperma atau sel sperma saat dia tidur, yang menandakan dia sudah alat reproduksinya sudah berfungsi. Oke. Kemudian anak-anak, manfaatnya timbulnya ciri-ciri fisik pubertas itu seperti apa sih sebenarnya? Pada wanita, jika payudaranya mulai tumbuh, itu sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu pada bayinya ketika nanti sudah dewasa atau sudah menghasilkan keturunan. Pada laki-laki, otot-ototnya sudah tumbuh berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki bisa lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Ya. Oke, itu sudah tadi. Nah, ini juga sudah. Ini sudah. Nah, ini juga sudah. Nah, anak-anak, untuk persiapan masa puber, kita diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga, hati-hati bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tonton yang sesuai umur, kemudian rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan anak, pesan pentingnya, jaga diri, jaga harga diri untuk hidup lebih baik di masa nanti. Oke, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tanyakan jika ada yang kurang jelas. Jangan lupa subscribe sumber belajar ini dari YouTube-nya Pak Guru, dan video ini bisa kalian ulang-ulang, dan silahkan beri pertanyaan jika ada pertanyaan di kolom komentar. Demikian anak-anak, salam.